Perkenalkan, saya Tirsa Borupardede dengan NIM 20105210049 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan melakukan penerapan rancangan percobaan melalui rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Pada kasus yang saya ambil, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh 4 macam metode perakitan yang dimisalkan ke dalam A, B, C, dan D terhadap waktu perakitan dalam waktu menit. Untuk penelitian ini dipilih 4 operator. Diketahui pula bahwa tiap metode perakitan mempunyai tingkat kelelahan tertentu, sehingga mungkin dibutuhkan waktu lebih lama untuk pekerjaan terakhir. Data percobaan hasil pengecekan urutan pekerjaan dan waktu perakitan adalah sebagai berikut. Berikut data yang saya sudah siapkan dan tabel-tabel yang saya sudah sediakan. Di sini urutan perakitan atau nomor baris, kemudian ini operator atau kolomnya. Di sini nanti itu jumlahnya dari nomor baris, kemudian kalau di sini jumlahnya itu dari kolom atau operator. Dalam penjumlahan sama dengan sum dalam kurung tekan kontrol sampai operator yang keempat, balas kurung, enter. Di sini jumlahnya 40, kita tarik ke bawah untuk otomatis menjumlahkan. Kemudian di sini jumlahnya sama dengan sum dalam kurung sampai nomor baris yang keempat, balas kurung, ntar di sini kita tarik ke samping agar otomatis penjumlahannya. Kemudian telah dapatkan jumlah dari baris dan jumlah dari kolom data tersebut. Sebenarnya ini juga sama dengan jumlah dari kolom, misalnya dapat dibuktikan di sini contohnya sama dengan sum dalam kurung balas kurung enter 166. Sini juga 166. Kita hapus kembali untuk lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya di sini perlakuan pada 4 macam metode perakitan dalam A, B, C, dan D. Jumlah perlakuan A di sini pada kolom pertama ini, kemudian ditambah, terus pada kolom kedua A-nya ini, kemudian ditambah, pada kolom ketiga ini, pada kolom keempat ini, kita enter. Terus perlakuan B pada kolom pertama ini ditambah pada kolom kedua ini, pada kolom ketiga ini, pada kolom keempat ini, enter. Kemudian perlakuan C pada kolom pertama ini tambah pada kolom kedua ini, pada kolom ketiga ini, pada kolom keempat ini, enter. Perlakuan D pada kolom pertama ini, pada kolom kedua ini, pada kolom ketiga ini,
pada kolom keempat ini. Sebentar. Di sini sudah dapat seluruh jumlah dari tiap-tiap perlakuan. Kemudian kita rata-ratakan sama dengan 31 untuk perlakuan A bagi 4, karena di sini ada 4 perlakuan bagi 4. Kemudian untuk mempermudah kita tarik ke bawah dan otomatis datanya didapat. Selanjutnya menghitung faktor koreksinya. Di sini ada not yang saya sudah siapkan. Faktor koreksinya itu dari jumlah baris atau kolom di pangkat 2, kemudian bagi jumlah perlakuan di pangkat 2. Di sini jumlah perlakuan ada 4, jadi 4 pangkat 2. Kita coba di sini sama dengan jumlah pangkat 2 bagi 4 pangkat 2. Inilah hasil perhitungan patokannya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung sumber keragaman. Di sini saya sudah siapkan not dari masing-masing derajat bebas. Yang pertama, derajat bebas baris atau DB baris sama dengan konta B10 sampai B13. Terus dikurang 1 sama dengan konta dalam kurung B10 sampai 13 kalau di tabel data yang saya buat ini. Kemudian balas kurung kurang 1, enter. Kalau kolom, DB kolomnya itu sama dengan konta C9 sampai J9 kurang 1. Di sini kita masukkan sama dengan konta C9 sampai J, konta dalam kurung C9 sampai J9 balas kurung kurang 1. DB perlakuan itu dari konta M10 sampai M13 ini kurang 1. Kita masukkan sini sama dengan konta dalam kurung M10 sampai M13 balas kurung kurang 1, enter. Kemudian DB galak itu dari pengurangan DB total, DB baris, DB kolom, dan DB perlakuan. Berarti kita hitung DB total terlebih dahulu. Di sini DB total dari 4 kali 4 kurang 1, karena di sini ada 4 perlakuan. Sama dengan dalam kurung 4 kali 4 kali 4 balas kurung dikurang 1. Galaknya di sini sama dengan 15 kurang DB baris kurang DB kolom kurang DB perlakuan. Enter. Kemudian menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing sumber keragamannya. Yang pertama, jumlah kuadrat dari JK total dapat dihitung dengan sama dengan sum SG semua data perlakuan yang ada di sini, kemudian balas kurung kurang
angkanya. Enter. Berikutnya jumlah kuadrat dari baris sama dengan sum SG dalam kurung jumlah baris balas kurung bagi konta dalam kurung nomor baris atau urutan perakitan balas kurung kurang banyak. Enter. Kemudian jumlah kuadrat kolom sama dengan sum SG dalam kurung jumlah kolomnya balas kurung bagi konta dalam kurung balas kurung kurang angkanya. Bentar. Kemudian jumlah kuadrat dari perlakuan sama dengan sum SI dalam kurung jumlah dari perlakuan balas kurung bagi konta dalam kurung perlakuan A, B, C, dan D balas kurung kurang angkanya. Enter. Kemudian jumlah kuadrat dari galak. Jumlah kuadrat dari galak ini sama seperti perhitungan pada DB galak, yaitu untuk mempermudah kita copas saja di sini dan ya otomatis akan terhitung. Agar di belakang koma jumlah angkanya itu sama, kita bisa edit di sini. Ini juga jadi sudah sama dengan yang lainnya jumlah angka di belakang koma. Untuk menghitung KT-nya itu dari sama dengan jumlah kuadrat bagi derajat bebas. Mantap. Ini kita drag sampai ke bawah karena sama. Agar mempermudah dalam melihat tabel ini, mungkin saya akan batasi dengan warna abu. Ditutupnya di sini. Ini adalah hasil kuadratnya dari masing-masing sumber keragaman baik pada baris dan maupun pada kolom. Selanjutnya menghitung efek hitung dari masing-masing sumber keragamannya. Efek hitung dari baris yaitu sama dengan KT baris
bagi KT Galot. Kita tekan F4 agar mempermudah lagi untuk mendrag ke bawah. F4, Enter. Kita drag ke bawah karena ini sama. Kemudian untuk menghitung F-tabel itu dari sama dengan fin dalam kurung probability-nya di sini yaitu 0,05 karena 5%. 0,05 koma backfield pertamanya di sini yaitu DB baris koma backfield keduanya yaitu DB galat. Kita tekan F4 agar mudah dalam mendragnya nanti. Kemudian balas kurung dan enter. Kita drag ke bawah karena sama. Untuk memperjelas dalam melihat tabel ini, saya akan memberi warna abu-abu sama dengan kolom yang lainnya. Telah didapatkan masing-masing dari sumber keragaman mulai dari DB sampai F-tabel 5%. Untuk melihat pengaruhnya apakah sangat nyata atau tidak dapat dibandingkan F-hitung dan F-tabel 5%-nya dengan cara yaitu sama dengan if dalam kurung F-hitung lebih kecil jika lebih kecil dari F-tabelnya 19, koma tanda petik NS, koma tanda petik bintang 1. Karena hanya sampai 5% untuk data ini. Balas kurung enter. Dan ternyata di sini NS kita bisa drag ke bawah karena rumusnya sama. Dan hasilnya bintang. Berarti berpengaruh nyata. Untuk memperjelas dalam melihat tabel ini, saya akan memberikan warna abu-abu sama dengan kolom yang lainnya. Agar jumlah dari nomor baris dan kolom lebih jelas, maka akan diberikan warna kuning. Kemudian langkah selanjutnya, perlakuan di sini berbeda nyata, maka akan dilakukan uji lanjut BNJ terlebih dahulu. Kita beri perlakuan di sini warna merah agar lebih jelas. Selanjutnya uji lanjut BNC. Uji lanjut BNC di sini perlakuan dari A, B, C, dan D. Kita copy
paste aja di sini. Kemudian ratanya dikopas juga di bagian kolom rata di sini. Kita atur penulisannya sambil dengerin. Kemudian terlebih dahulu data harus diurutkan dari besar ke kecil. Data sort rata, di sini rata, di sini largest smallest, kemudian oke. Setelah terurut dari besar ke kecil. Kemudian selanjutnya menentukan selisih dari dua rata di sini akan ditentukan selisih dari perlakuan C dan D. Sama dengan di sini F4 kurang N20 di sini. Enter. Kemudian kita drag untuk otomatis menentukan selisih dari rata tersebut. Dan kita akan atur penulisannya antara sama dengan yang lain. Kemudian di sini akan ditentukan selisih dari dua rata antara D, perlakuan D dan B. Sama dengan N20 ini F4 kurang N21, enter. Kemudian kita drag dan mengatur penulisannya. Selanjutnya di sini akan tentukan selisih antara perlakuan B dan A. Sama dengan N21 kurang, karena ini penentuan terakhir jadi nggak perlu ditekan F4. N21 kurang N20, N22, enter. Kita atur penulisannya. Setelah mendapatkan selisih rata tersebut, terlebih dahulu nilai di sini dari tabel dengan perlakuan 4 dan BB galak 6. Pada tabel itu 4,90, jadi di sini 4,90. Di sini ada juga notnya IE dalam kurung 4,6, kemudian dikali kuadrat bunga galak bagi R untuk S-nya di sini sama dengan N24, di sini N24 dikali SQ RT dalam kurung G22, di sini G22 bagi R-nya 4 balas kurung, enter. Setelah dapatkan hasil seperti ini,
kita ubah penulisannya agar sama dengan yang lain. Di sini telah diperoleh standar datanya yaitu 3,39187. Ini akan digunakan sebagai pembanding dengan di sini. Untuk perbandingannya itu di sini telah disediakan notnya, kita masukkan di sini sama dengan if dalam kurung O20 lebih kecil jika lebih kecil dari N25. Di sini saya tekan F4 karena akan digunakan sebagai perbandingan tetap. 4 koma tanda petik bintang jika berbanding nyata, tanda petik koma tanda petik NS tanda petik balas kurung enter. Dan di sini NS kita drag untuk memudahkan. Di sini yang kolom perlakuan B dan A bintang 1 berarti berbanding nyata. Kemudian kita atur penulisannya agar sama dengan yang lainnya. Ini tinggal kita copy agar memudahkan. Di sini kita drag ke bawah. Dan betul bawah NS karena 3,25 itu masih kecil dibanding dengan 3,39. Di sini kita juga copy dan paste di sini agar memudahkan, dan betul juga bawah 1,5 itu masih lebih kecil dibanding 3,3. Untuk penotasiannya dari sini sampai sini A. Untuk memudahkan saya beri warna kuning di sini. A. Kemudian dari sini ke bawah B. Untuk memudahkan saya beri tanda kuning juga di sini B, dan di sini C untuk memudahkan. Di sini pun saya beri tanda kuning. Di sini C, B dan C. Jadi dari sini ke sini A, dari sini ke sini B, dari sini C. Kemudian saya akan atur penulisannya agar sama dengan banyak dan terlihat lebih rapi. Sama saja dengan menggunakan data kecil ke besar. Misalkan saya menggunakan data ini, copy, paste di sini. Kemudian ratanya juga dikopas. Copy, paste di sini. Kita atur penulisannya agar lebih rapi. Terlebih dahulu ini diurutkan kecil ke besar. Di sini rata, di sini smallest to largest, dan telah terurut dari kecil ke besar.
Kemudian di sini sama dengan rata ditambah dengan standar ratanya. Kita tekan F4, enter. Untuk notasinya di sini sama dengan tadi, walaupun agak berbeda sedikit, tapi kesimpulannya sama. Untuk awal penotasiannya di sini diberi A, kemudian kita lihat apakah ini lebih besar dari rata dari perlakuan B. Jika ya, berarti di sini juga diberi notasi A. Kemudian apakah nilai yang di sini lebih besar dibandingkan nilai yang di sini? Ternyata ia lebih besar, berarti di sini masih diberi notasi A. Kemudian apakah nilai yang di sini lebih besar dari nilai yang di sini? Ternyata sudah tidak, berarti sudah cukup untuk notasi A. Kemudian selanjutnya untuk notasi B, kita drag ke bawah, kemudian kita cek, ternyata sudah benar, enter. Kita pastikan notasinya. Untuk awal notasi B, di sini kita beri notasi B, terus kita bandingkan nilai yang di sini apakah lebih besar dari nilai yang di sini. Ternyata ya, kita beri B. Kemudian kita bandingkan lagi di sini, apakah lebih besar dari nilai yang di sini. Ternyata nilai yang di sini lebih besar, maka notasi dari B kita stopkan cukup sampai di sini. Kemudian untuk notasi C, kita drag ke bawah untuk membandingkan nilainya. Awal dari notasi C kita masukkan di sini. Kemudian kita bandingkan nilai dari sini apakah lebih besar dengan nilai yang di sini. Ternyata yang lebih besar. Di sini kita masukkan notasi C. Kita atur penulisannya agar sama dengan lain dan lebih kelihatan rapi. Di sini memang ada perbedaan dari urutan notasinya dengan yang di sini, tapi intinya sama. Misalkan di sini kan perlakuan pertamanya itu C dengan notasi A, dan di sini perlakuan terakhir itu C dengan notasi C. Jadi jika diurutkan dari atas ke bawah ke atas itu sama saja notasinya. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan dari C dan D itu sama-sama menghasilkan yang tinggi. Kemudian perlakuan B itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, hampir sama dengan perlakuan A, tapi perlakuan A itu bisa menghasilkan yang rendah. Sekian dari saya mengenai video penerapan rancangan bujur sangkar Latin. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.